Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Nurhayati dengan NIM 20201094 dari program studi Pendidikan Agama Islam mata kuliah Teknologi Informasi dan E-Learning. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat angket penelitian, misalnya yaitu kuesioner penelitian. Nah, yang pertama yaitu kita buka Google. Langkah selanjutnya yaitu kita ketik Google Drive. Nah, ini kita klik Google Drive, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, di sini ada login Google Drive. Ini kita klik, pilih Chrome, kita tunggu sebentar. Nah, akan muncul halaman seperti ini. Sebelum kita membuat kuesioner tersebut, layar ini kita jadikan menjadi situs desktop. Nah, kita klik panah 3 di pojok, kemudian ini ada situs desktop. Ini kita klik. Nah, kita tunggu sebentar. Akan muncul layar seperti ini. Nah, di sini kita perbesar terlebih dahulu ya. Kita perbesar agar bisa lebih mudah. Nah, di sini kita klik tanda plus. Baru ini kita klik. Kemudian kita pilih Google Formulir. Nah, di sini sudah muncul halaman awal sebelum kita membuat kuesioner penelitian yang akan kita buat. Nah, ini ada pertanyaan, kemudian yang kedua ini ada jawaban. Jawaban ini digunakan untuk kita melihat kalau ada orang yang sudah mengisi kuesioner kita. Kemudian di sini ada setelan. Di sini bisa kita atur semuanya, bisa kita jadikan ini sebagai kuis. Kemudian jawaban-jawaban ini. Nah, kita langsung saja ke halaman awal yaitu pertanyaan. Kita klik formulir tanpa judul ini, kita kasih judul apa sih kuesioner yang akan kita buat. Nah, di sini saya sudah menyiapkan. Nah, ini judulnya yaitu kita salin, kita tempel di sini, kita hapus, kita tempel. Nah, ini sebagai judul yaitu kuesioner penelitian. Di bawahnya terdapat deskripsi formulir. Saya juga sudah menyiapkan. Ini kita salin, kemudian kita tempel pada bagian deskripsi formulir. Nah, ini. Nah, setelah bagian ini selesai, kita klik ke kolom kedua yaitu pertanyaan. Di sini kita mengisi nama terlebih dahulu, nama siswa yang sudah mengisi kuesioner ini. Kita ketik nama. Nah, kemudian jawaban singkat ini bisa kita pilih jawaban singkat, paragraf, atau pilihan ganda, kotak centang. Nah, di sini kalau nama kita pakai jawaban singkat saja. Kemudian klik wajib diisi. Selanjutnya yaitu kita akan menambah kolom lagi. Di sini ada tanda plus, kita klik saja. Setelah nama kita tulis kelas. Nah, di sini ada kelas 7A. Tambahkan lainnya untuk pilihan kedua. Sini ada misalnya yaitu kelas 7B. Tambah opsi lagi kelas 7C. Nah, sudah, ini juga kita centang wajib diisi. Nah, selanjutnya itu kita langsung masuk ke dalam kuesioner yang akan kita bagikan kepada siswa-siswa tersebut dengan membuat bagian baru dengan kita klik kotak 2 di pojok ini. Nah, ini bagian kedua. Bagian kedua di sini saya melakukan penelitian tentang minat belajar.
Ini kita klik minat belajar, kita salin di sini. Nah, minat belajar untuk bagian yang pertama. Nah, ini nggak usah dikasih deskripsi, kita klik ini saja, panah atas bawah. Nah, udah selesai. Kemudian pertanyaan yang pertama kita sediakan kolom terlebih dahulu. Nah, pertanyaan yang pertama saya sudah menyediakan ini. Yang pertama kita salin dan sini kita tempel. Nah, walaupun terdapat materi yang tidak dapat saya pahami, saya akan tetap berusaha mempelajarinya. Di sini kita pilih, saya memilih kotak centang saja. Opsi yang pertama yaitu sangat setuju. Opsi yang kedua setuju. Kemudian opsi yang ketiga tidak setuju. Opsi yang keempat sangat tidak setuju. Nah, cukup ini saja. Nah, ini sudah satu pertanyaan. Kemudian pertanyaan selanjutnya kita klik titik 3 ini, pojok ini, kita duplikasi saja itemnya biar lebih mudah. Nah, di sini sudah langsung pilihannya sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, pertanyaannya kita ganti yang soal nomor 2, kita salin, kemudian ini kita hapus, kita tempel pertanyaan yang kedua. Nah, ini cukup. Misalnya saya di bagian minat belajar cuma menyediakan 2 soal. Selanjutnya yaitu tentang kebiasaan belajar. Kita buat bagian baru dengan mengklik kotak 2 di bawah ini. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu. Kita ketik kebiasaan belajar, tanda panah atas bawah, ini kita klik saja. Nah, sudah seperti yang tadi. Selanjutnya yaitu kita klik tanda plus, kita ambil soal yang pertama lagi tentang kebiasaan belajar. Nah, ini pertanyaannya kita isi. Nah, seperti yang di atas, pakai yang kotak centang. Opsi yang pertama sangat setuju. Opsi selanjutnya setuju. Opsi selanjutnya tidak setuju. Dan opsi yang terakhir sangat tidak setuju. Nah, ini sudah jadi soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Kita klik plus lagi, kita ambil soal yang kedua, kita salin, kemudian kita tempel di sini. Nah, sangat setuju. Opsi selanjutnya setuju, selanjutnya tidak setuju, dan selanjutnya yaitu sangat tidak setuju. Nah, sedikit contoh tentang cara pembuatan angket. Kesimpulannya yaitu kita membuat 3 bagian. Yang pertama yaitu tentang perkenalan, kuesioner penelitian, nama yang mengisi, dan kelas. Kemudian di bagian 2 ini variabel yang pertama yaitu tentang minat belajar. Di sini saya menyediakan 2 soal. Kemudian di bagian 3 tentang kebiasaan belajar. Di sini saya menyediakan 2 soal. Sebagai contoh saja. Kemudian selanjutnya untuk mengirim kuesioner ini kepada orang yang akan kita teliti, kita klik tanda panah. Nah, di sini kita bisa mengirim lewat email, bisa juga lewat link. Biasanya itu lewat link. Ini linknya sudah tersedia, panjang banget. Bisa kita perpendek linknya. Kita klik perpendek URL. Nah, sudah jadi sedikit. Kemudian kita klik salin. Sudah. Ini kuesioner yang kita buat sudah, dan kuesioner ini sudah siap untuk dibagikan.